sekali lagi kami dari Briges Kabupaten Bekasi. Tahan. Tadi ada daripada teman-teman kepolisian memukul daripada kepala teman kami. Ada kepolisian yang memukul kepala teman-teman kami. Ada kepala. Kami hanya mendorong. Kami tidak memukul. Ada yang memukul kepala daripada teman-teman kami. Yang mana cabut? Tunjuk. Ini adalah bentuk daripada kekecewaan kami. Kawan-kawan, menjadi patokan kita untuk mendobrak masuk kawan-kawan. Sepakat, apakah kita untuk masuk ke dalam kawan-kawan? Ayo kawan-kawan, maju satu langkah ke depan kawan-kawan. Dari teman-teman Briges, Bang. Alhamdulillah hari ini kita langsung bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Beliau memberikan responsif baik atas tuntutan karena memang hari ini dan dari aksi pertama kita menuntut untuk adanya pencabutan SK terhadap Satgas Pengangguran yang dibentuk oleh Bapak PJ pada tahun lalu. Namun di sini dengan bijaksana dan keluasan hati Pak Kadis Disnaker akan mengevaluasi serta melibatkan kaula-kaula muda seperti keluarga besar Briges untuk dapat memberikan gagasan-gagasan agar bisa menjadikan sebuah bahan pertimbangan yang nantinya akan diajukan kepada pihak PJ Bupati untuk dipertimbangkan kembali apakah Satgas ini masih akan tetap dilanjut atau memang harus dibubarkan seperti itu. Selama ini yang Abang lihat itu efektif apa enggak dengan adanya Satgas Pengangguran di Kabupaten Bekasi, Bang? Ya, kalau berbicara terkait dengan fakta di lapangan berdasarkan hasil teman-teman semua yang kita lihat bahwa hari ini Satgas yang dibentuk oleh Bapak PJ tidak menuaikan hasil efektif ataupun positif tentang penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Karena yang kami tahu sebetulnya Disnaker tanpa Satgas pun itu adalah menjadi kewenangan beliau atau kewenangan mereka untuk mengatas daripada pengangguran itu sendiri. Berarti selama ini Satgas itu kurang efektif ya, Pak? Bang, ya, sangat kurang efektif. Kedepannya seperti apa sih, Bang, maunya dengan masih banyak pengangguran di Kabupaten Bekasi, sedangkan Kabupaten Bekasi ini kan masih daerah kawasan, Bang, ya? Kedepannya seperti apa, Bang, dari tim-tim teman-teman Briges gitu, Bang? Harapan kami Disnaker ini punya terobosan-terobosan yang jauh lebih elegan atau jauh lebih luar biasa. Karena kan kalau berbicara Satgas ini sebetulnya hanya produk dari Bapak PJ pada saat beliau dilantik menjadi PJ yang pertama. Artinya menurut kami ini hanya sebagai bentuk pencitraan beliau saja, tapi bukan sebagai bentuk terobosan daripada Disnaker itu sendiri. Nah, bicara untuk kedepannya kita berharap Disnaker dengan segala kekuatannya bisa masuk ke ranah-ranah industri untuk bisa menjembatani hak-hak daripada masyarakat Bekasi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Ya kan salah satunya yaitu bisa bekerja di kota industri yang ada di Bekasi.
Selama ini berapa persen Bang untuk warga Kabupaten Bekasi yang sudah terserap di kawasan ini Bang? Kalau berbicara berapa persennya, Disnaker sendiri jujur tidak memiliki data konkret atau valid akan hal ini. Tapi di sini kami pastikan bahwa yang sudah terjadi selama 1 tahun ini bisa dibilang itu hanya sekitar 15-20% yang sudah terserap dan berKTP Bekasi. Bang, berarti pengadaan abang di kabupaten ini pengangguran makin bertambah apa berkurang? Oh jelas bertambah. Kita hitung saja di tahun ini saja yang sudah mengalami kelulusan dari SMA ini sudah ada hampir di atas ribuan lah. Dan yang tahun kemarin pun belum selesai dan sekarang ditambah lagi. Itu artinya bukannya mengurangi tapi sudah jelas bertambah. Belum lagi ditambahnya warga-warga yang berdatangan dari luar daerah Bekasi yang memang bertujuan untuk bekerja di Kabupaten Bekasi, dan itu sudah sangat bukan menjadi rahasia umum bagi siapapun yang melihat Kabupaten Bekasi adalah sebagai pusat kota industri yang dimana mereka datang ke sini untuk bisa mencari pekerjaan seperti itu Pak. Terima kasih pada teman-teman berkaitan dengan sebenarnya bukan aksi lah, aksi menyampaikan aspirasi kepada kita pemerintah daerah melalui dinas tertentu dalam rangka kaitannya dengan bagaimana saudara-saudara kita atau masyarakat Bekasi yang masih menganggur gitu. Kepada kita memberikan bagaimana sih ya, kita memang kerja ini tidak bisa diharapkan pada saat ini hari ini gitu, tapi ada proses waktu dengan berkaitan dengan tim koordinasi percepatan penanggulangan. Kita terus kolaborasi berbagai macam pihak berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi pengangguran itu. Ada berapa persen sih Pak data yang dinas Disnaker mengetahui di Kabupaten Bekasi yang pengangguran gitu Pak? Ya kalau data yang kita miliki memang dapatnya dari BPS itu memang ada di angka 203 ribu orang. 203 dari jumlah penduduk Kabupaten Bekasi? Ya. Itu ada peningkatan apa seperti apa Pak? Kalau ngeliat itu Pak? Kalau dilihat dari trennya memang meningkat. Meningkat karena biar bagaimanapun kan setiap tahun kita ini kan meluluskan anak-anak SMA sederajat lah. SMA sederajat itu SMK dia. Nah tahun ini aja nggak kurang dari 23.000. Berarti kan sedangkan Kabupaten Bekasi ini kan wilayah banyak kawasan nih Pak. Betul. Jadi terus ya kalau kawasan tuh memang kita akui bersama. Tapi kan lowongan pekerjaan itu kalau ada penambahan tenaga kerja itu ketika ada produksi, peningkatan produksi atau buka lem sebetulnya lem baru, atau ada perusahaan yang baru berdiri. Tapi kalau yang sifatnya rutinitas itu kan sedikit, kan sudah ada kerjanya mereka. Apa nggak bisa menampung Pak aspirasi gitu dalam arti warga-warga Kabupaten Bekasi biar bisa bekerja di wilayahnya sendiri gitu Pak? Maunya Dan kan itu sudah ada pergubnya, itu sudah ada. Tapi kan kalau sistem pekerja itu kan mengandung sistem nasional, nggak bisa kita mengunci misalnya warga wajib gitu, karena kan nanti kita melanggar HAM. Kita pokoknya kunci di warga Bekasi. Artinya warga Bekasi itu bisa datang dari mana aja, yang penting punya KTP Bekasi. Untuk mengurangi Pak, untuk menguranginya Pak, solusinya untuk mengurangi. Ya solusinya ya membuka lapangan kerja baru, artinya melalui apa? Melalui pelatihan seperti wirausaha. Nah, yang belum punya skill ya dilatih.